Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun saat ini saudara berada, kasih Tuhan tetap nyata. Bahkan lawatan Tuhan tetap ada buat kita. Karena kuasanya tidak terbatas bagi Allah. Puji nama Tuhan, marilah pada sore hari ini kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga saat ini kami boleh datang kembali Tuhan, untuk membawa hidup kami, membawa hati kami, membawa kerinduan kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami ingin memegahkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami, dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan ambil alih ibadah pada saat ini, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Engkau beri roh sukacita kepada kami, untuk kami boleh merasakan angin surgawi itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji nama Engkau. Kami ingin memuji nama Engkau, kami ingin bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita persiapkan hidup kita. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan pikiran kita hanya untuk memuliakan nama Dia. Mari pada sore ini kita agungkan Dia, karena hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang layak kita sembah dan kita agungkan sore hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Oh,
pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang layak kami agungkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita bangga punya Allah seperti Dia. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menjaga kita selama-lamanya 24 jam. Sebab itu seperti saat ini kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersuka cita. Mari kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Dia Raja atas bangsa-bangsa di muka bumi ini. Haleluya. Atas
Apakah saudara saat ini diberkati dengan pujian ini? Amin. Haleluya. Allah yang kita sembah, Raja di atas segala raja. 2000 tahun yang lalu Yesus datang sebagai bayi, dia datang sebagai juru selamat. Tapi suatu saat saudaraku, hari-hari sebentar lagi Tuhan akan datang. Dia datang sebagai Raja. Dan dialah seorang hakim yang adil. Oleh sebab itu, marilah kita minta kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, supaya kita diberi hati yang bijaksana. Saudaraku dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita harus bijaksana. Hari-hari Tuhan sudah mendekat. Bagaimana dengan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Bagaimana dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Mari kita bawa sore saat ini. Minta Roh Kudus, beri aku hati yang bijaksana Tuhan. Supaya saatnya Engkau datang Tuhan sebagai mempelai laki-laki surga. Kami siap menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Roh Kudus, beri kepada setiap kami anak-anak-Mu yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kami boleh mempunyai hati yang bijaksana Tuhan. Supaya saat Engkau datang menjemput kami tidak tertinggal, kami tidak tertolak Tuhan. Tapi kami mau bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Itu yang menjadi kerinduan kami. Kami mau Tuhan Kau bentuk dengan firman-Mu saat ini. Saat firman-Mu disampaikan Tuhan, mari Roh Kudus memampukan kami Bapa, menjadi mempelai-Mu yang tidak bercacat dan bercela. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari pada saat ini kita sama-sama bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Saat ini kami boleh kembali mengagungkan Engkau. Terima kasih Kau masih beri kesempatan kepada kami, Tuhan. Kami boleh mensyukuri buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus pada saat ini beri kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang saat ini dimanapun berada, yang beribadah pada saat ini Tuhan. Mari Engkau Roh Kudus Kau bekerja di atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Beri kami hati yang bijaksana Tuhan, menjelang kedatangan Kau yang kedua kali Bapa. Kami tidak mau mengecewakan hati-Mu Tuhan. Beri kami memiliki yang bijaksana, membaca waktu dan situasi saat ini Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu Roh Kudus. Kami perlu hati yang bijaksana, seperti anak darah yang bijaksana Tuhan, boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, lebih hari lebih mendekatkan diri kepada Engkau, lebih hari lebih mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan, lebih hari lebih menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus. Sebentar Bapa, jikalau kami akan mendengar akan firman-Mu, persiapan setiap hati kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus beri setiap kami hikmat yang daripada Engkau, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Engkau berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi lidah mulut hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, firman yang berkuasa Tuhan, firman yang beri kekuatan kepada kami Tuhan. Saat-saat ini kami butuh kekuatan itu Tuhan. Kami butuh power itu Tuhan. Kami butuh minyak itu Tuhan, supaya kami menjadi gereja yang kuat di akhir zaman Tuhan. Supaya kami tetap berdiri tegak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman-Mu yang akan kami terima saat ini menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan jam ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Bila Engkau sendiri Tuhan yang akan berfirman dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan berikan kesempatan pada kita untuk kita tetap boleh menikmati pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan berkat Tuhan. Sekalipun kita berada di dalam satu kondisi sampai hari ini, kita berada di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 21 sampai ayat yang ke-26 dan 43 sampai 44. Mari, saya tunggu sudah menemukan. Kita akan baca Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 4. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ke 4.
Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar dengan Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita akan belajar dalam satu kisah, yaitu keluarga di Betania. Kita melihat arti Betania adalah Betabara, yaitu suatu desa kurang lebih 2,5 sampai 3 kilometer di jalan menuju Yeriko, yaitu di dekat sebelah timur Yerusalem, satu tempat desa. Dan di Betania, di situ ada satu keluarga, yaitu sahabat Yesus, di mana keluarga ini ada Marta, Maria, dan Lazarus. Dan di Betania juga Yesus diurapi. Betania menjadi tempat Yesus diurapi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kata Betania atau arti dari Betania, Betabara, yaitu rumah persediaan. Rumah persediaan. Betania juga berbicara tentang house of misery, yaitu house of misery, rumah kesengsaraan. Ada sesuatu yang tidak nyaman, ada kesengsaraan. Betania juga berbicara tentang rumah persediaan, di mana ada satu persediaan, yaitu mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi di Betania. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di Betania pun juga terjadilah satu peristiwa kedukaan, peristiwa kesedihan, kehilangan, kematian, yaitu namanya Lazarus. Betania juga berbicara keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi Yesus. Dan juga Yesus mengasihi kepada mereka. Kita baca di dalam pasal 11 ayat yang kedua. Di situ di mana keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi. Di mana kita melihat Maria, dia pernah memberikan minyak mur
dan menyeka dengan rambutnya. Dia minyaki kaki Yesus. Keluarga yang mengasihi Tuhan dan juga Tuhan mengasihi. Tapi apa yang terjadi? Satu ketika keluarga ini mempunyai satu problem. Keluarga ini mempunyai satu masalah yang serius, yaitu Lazarus mati. Kita bisa baca di dalam ayat yang ketiga, dan Lazarus sakit. Ya, sakit. Kita perhatikan ini masalah. Dan kita melihat bukan hanya sakit, tapi Lazarus mati. Dan ketika Lazarus itu sakit, maka Yesus diberitahu. Yesus diberitahukan. Perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus bahwa Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Lazarus mengalami satu masalah, yaitu sakit. Tuhan, saudara kami mengalami satu kesakitan, menderita sakit. Dan kemudian apa yang menjadi dan terjadi respon daripada Yesus. Ketika Yesus mendengar berita itu, saudara bisa baca ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Memang Yesus itu mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus. Tapi ketika Yesus dengar bahwa Lazarus sakit, perhatikan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan. Yesus diberitahu bahwa Lazarus itu sakit. Tapi respon Yesus, ternyata Yesus tidak segera datang. Yesus tidak segera menyembuhkan. Bahkan ayat itu berkatakan justru Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus justru mengulur-ulur waktu. Dia tidak segera menjumpai untuk memberikan kesembuhan kepada Lazarus. Bahkan kita membaca ayat yang ke-7, Yesus mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yudea. Itu satu masalah yang terjadi dalam keluarga Betania. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang saudara pikirkan, apa yang ada di benak hati saudara. Jika masalah itu, jika hal itu terjadi pada diri saudara. Saudara memiliki masalah dan ketika saudara datang memberitahukan supaya Yesus itu untuk menolongnya. Yesus untuk datang, kemudian respon Yesus tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Tentunya Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak nyaman. Kita tidak bisa merasakan bahagia. Bahkan kita melihat saudara, semakin dekat dengan Tuhan, justru kita perhatikan di sini. Hal-hal yang demikian itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali ketika kita memberi, kita berkorban, bukannya persoalan-persoalan itu semakin rendah, semakin sedikit, tapi semakin besar. Bukankah keluarga Betania tadi ini mengasihi Yesus? Dia meminyaki Yesus.
dia banyak berkorban, dia banyak memberi. Tapi apa yang terjadi, persoalan tidak semakin baik, tapi semakin banyak. Semakin dekat dengan Tuhan, persoalan yang tidak semakin rendah, tidak semakin menurun, tapi persoalan itu semakin hari semakin banyak. Bahkan seringkali kita melayani dengan setia, masalah pun itu terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, prinsip dan konsep yang seperti itu memang terjadi di dalam kehidupan manusia. Tapi ingat saudara, apakah ketika kita jauh dari Tuhan, masalah itu tidak semakin baik? Apakah ketika kita jauh dari Tuhan, masalah itu semakin menurun? Bukankah sama? Dan bahkan ketika kita jauh dari Tuhan, masalah itu tidak henti-hentinya dan tidak ada satu kelegaan di dalam hidup kita. Jadi jangan kita berprinsip sama saja ketika saya dekat dengan Tuhan dan ketika jauh dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, saya katakan hari ini ada bedanya ketika kita dekat dengan Tuhan dengan ketika kita jauh dari Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa menikmati pertolongan dari Tuhan. Yaitu ketika kita jatuh, maka kita tidak bisa sampai tergeletak. Telah baca dalam Mazmur pasal 37 ayat 24. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Apabila jatuh tidak akan luka parah. Kenapa saudara? Sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah perbedaan. Jadi saudara jangan beranggap, saya dekat dengan Tuhan, saya setia melayani, saya banyak berkorban. Masalah tidak semakin ringan, tapi semakin berat. Dan kemudian kita mengambil langkah, kita lebih baik jauh, dan kita tidak mengutamakan Tuhan. Perhatikan, itu tidak akan menjamin saudara untuk bisa keluar dari permasalahan. Tadi saya katakan ada perbedaan dekat dengan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, jika kita lemah, maka kita ditempelkan pada kekuatan yang lebih besar. Sehingga kita tidak dapat dipatahkan. Kita lemah, Tuhan menempelkan kita dengan kekuatan yang lebih besar. Sehingga kita tidak dapat dipatahkan. Saudara baca dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya. Jelas ketika kita lemah, tidak akan dipatahkan. Bulu yang patah terkulai itu tidak diputus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah perbedaan ketika dekat dengan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Saya yakin ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan satu kekuatan. Ketika kita jauh dari Tuhan, tentunya kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan. Ketika kita jauh daripada Tuhan, konsep kita seringkali mengatakan Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak menolong. Tuhan tidak memperhatikan. Terlambat Tuhan untuk menolong saya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar kembali dalam kisah keluarga Betania ini. Dalam peristiwa ini, apakah Tuhan itu cuek? Apakah Tuhan itu tidak memperhatikan?
Walaupun tadi kita temukan ketika Yesus diberitahu, maka responnya dia tidak segera datang untuk menolong. Bahkan dia mengulur waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apakah dengan kondisi itu Tuhan cuek? Tuhan tidak perhatikan. Walaupun nanti kita lihat ketika Yesus datang di sana, di Betania, apa yang terjadi? Lazarus tidak sakit lagi, tapi mati, saudara. Perhatikan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Tepat pada waktunya, dia akan menolong. Apakah dengan peristiwa ini membiarkan seolah-olah Tuhan itu tidak mengerti? Padahal sudah diberitahu, Lazarus saudara saya, sahabatnya Yesus juga sakit. Bukankah seringkali kita demikian? Ketika kita mengalami masalah, penderitaan di dalam kehidupan kita, kita berseru kepada Tuhan dan tidak kunjung-kunjung datang pertolongan itu. Sehingga kita punya konsep bahwa ternyata Tuhan membiarkan kita. Tuhan gak ngerti permasalahan. Perhatikan, Allah kita adalah Allah yang mengerti. Allah yang peduli dengan kondisi saudara. Amin. Dengan peristiwa yang terjadi di Betania yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan tidak menjawab? Dengan peristiwa ini apakah Tuhan juga terlambat untuk menolong? Seakan-akan kita melihat Yesus terlambat untuk menolong. Karena Lazarus mati dan bahkan Lazarus sudah dikebumikan, dikubur 4 hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah pertanyaan-pertanyaan itu menggugah di dalam kehidupan kita untuk kita memahami siapakah Yesus, siapakah yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang luar biasa yang Yesus nyatakan. Kita baca ayat yang ke-11, bahwa Lazarus itu tertidur. Lazarus telah tertidur. Ya. Ayat 11 katakan, tetapi aku akan pergi membangunkan dia. Perhatikan saudara. Yesus akan membangunkan Lazarus. Yesus mengatakan bahwa Lazarus tertidur. Maka kita perhatikan, tidur itu pasti akan bangkit. Bangun, benar kan? Kalau tidak bangun saudara, ya kelanjutannya pasti mati. Benar gak? Ini konsep yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tapi coba kita lihat pandangan muridnya. Dia mengatakan bahwa pandangan murid itu ketika dia tertidur pasti akan sembuh. Tapi coba kita bandingkan ayat yang ke-14. Ternyata Yesus mengatakan dia sudah mati. Dia sudah mati. Perhatikan kondisi mati. Tapi Yesus akan menolong. Yesus akan datang. Yesus akan membangkitkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekalipun kondisi kita seperti Lazarus yang sudah mati, ekonomimu mati, pekerjaanmu mati, apapun yang terjadi, saudara menganggap bahwa mati, sudah tidak bisa lagi hidup, tidak bisa lagi untuk mendapatkan sesuatu. Tapi perhatikan, Yesus hadir, Yesus akan membangkitkan, karena pandangan Yesus adalah tertidur, maka tertidur, maka akan bangun. Tapi pandangan yang mengatakan mati, perhatikan, Yesus sanggup untuk membangkitkan apa yang terjadi di dalam hidupmu.
Coba kita akan bandingkan di dalam pasal 11 ayat yang keempat. Yesus berkata, dia sakit. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Beda konsep, saudara. Penyakit tidak membuat kematian. Tapi justru dari penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah, dikatakan di situ. Akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus diagungkan, Bapa Allah diagungkan. Dari peristiwa yang terjadi, saya yakin Allah akan diagungkan. Yesus akan diagungkan melalui peristiwa yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, melihat peristiwa keluarga Betania, Yesus datang menjumpai mereka. Inilah bentuk daripada perhatian Yesus. Inilah bentuk dari kasih Yesus. Walaupun realitasnya kita perhatikan ayat yang ke-17, Lazarus sudah mati 4 hari berada di kubur. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Inilah bentuk kasih Tuhan. Inilah bentuk perhatian Tuhan. Yesus datang ke Betania. Dan saudara baca 33 sampai 34. Dengan jelas Yesus sangat terharu. Bahkan Yesus menangis. Itulah bukti kasih. Itulah bukti perhatian. Yesus juga tahu apa yang terjadi, apa yang saudara alami hari-hari ini. Bukan Yesus cuek, bukan Yesus terlambat untuk menolong. Tapi tepat pada waktunya, dia akan datang untuk menolong saudara. Dia akan datang dengan kasih-Nya untuk apa saudara? Untuk membangkitkan kembali. Dan kita lihat endingnya ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-44 bagian yang apa yang terjadi? Lazarus bangkit. Lazarus hidup. Walaupun sudah 4 hari. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Menurut perhitungan manusia, Tuhan itu sudah terlambat. Terlambat untuk menolong. Karena apa? Ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Lazarus sudah mati 4 hari. Dia sudah membusuk. Ada nyanyi mengatakan, terlambat sudah kau datang padaku. Bukankah seringkali kita juga mengatakan itu kepada Tuhan, engkau terlambat Tuhan. Sudah tidak berdaya, bahkan katakan mati, busuk, gak ada pengharapan. Tapi perhatikan, Yesus mengasihi. Yesus memperhatikan apa yang terjadi di dalam hidupmu. Dia datang menjumpai engkau. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bahkan itu juga dinyatakan oleh saudaranya Marta dan Maria. Dia mengatakan apa ayat 21 dan 22? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bukankah seringkali kita katakan seandainya, sekiranya engkau ada Tuhan, pasti aku tidak mengalami masalah, penderitaan, tekanan di dalam kehidupan kami. Tapi perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong.
Pertolongan Tuhan pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Lazarus bangkit. Lazarus hidup. Tuhan menolong. Tuhan memperhatikan. Dan tepat pada waktunya. Dia tidak terlambat. Walaupun secara manusia itu terlambat. Maukah Bapak Ibu mengalami satu peristiwa yang seperti dialami oleh keluarga di Betania? Mungkin kita mengatakan, Tuhan, aku sudah enggak berdaya lagi. Bahkan kata mati tidak bisa bergerak. Hari-hari ini kita perhatikan, ada banyak yang drop dan banyak yang tidak berdaya lagi. Tapi perhatikan, ada Yesus. Beritahukan kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Dan engkau pasti akan mengalami pertolongan. Amin. Apa rahasianya? Keluarga ini bisa menikmati pertolongan Tuhan yang tidak terlambat. Coba kita perhatikan ayat 25 dan 26. Yaitu percaya. Kuncinya percaya. Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, perhatikan, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini pernyataan Yesus. Oleh sebab itu ketika kita percaya kepada Yesus, walaupun mati, walaupun dalam kehidupan kita sudah tidak berdaya lagi, walaupun ada kesedihan, walaupun ada kedukaan, perhatikan, ketika kita percaya kepada Yesus, mati katakan, Yesus akan membangkitkan. Yesus menolong saudara dan saya. Coba kita lihat ayat yang ke-40. Apa dikatakan Yesus? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Diingatkan kembali, bukankah aku sudah katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan kita lihat keluarga Betania, dia percaya kepadanya. Dia merubah konsepnya. Yang dulu dikatakan, terlambat sudah engkau menolong aku. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Amin. Dia katakan, aku sudah katakan kepadamu, percaya kepadaku. Dan ketika kita percaya, maka kita akan ada kehidupan. Dan kita lihat, memang benar, Lazarus hidup. Ketika kita percaya bukan hanya kehidupan, tetapi ketika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat betapa besarnya kuasa Allah. Hari ini, kalau kau akan melihat dan merasakan kuasa Allah yang begitu besar, kuncinya percaya. Dan saya yakin apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam keluarga di Betania, Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara percaya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, percaya itu artinya apa? Percaya adalah satu yakin. Yakin apa saudara? Yakin akan adanya Allah. Percayakah bahwa, yakinkah kita bahwa Allah itu ada?
Arti percaya, kita yakin akan Yesus sebagai juru selamat. Kita percaya, kita yakin bila Allah berjanji, Dia pasti akan menepati janjinya. Pasti akan terjadi, pasti akan tergenapi. Kalau kita percaya, kita yakin bahwa Yesus ada Allah yang akan memberikan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kata percaya itu juga berbicara bahwa kita yakin bahwa hal yang kita percayai akan terjadi pada diri kita. Kalau saudara percaya kepada Yesus, hari ini akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Apa? Kebangkitan hidup, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, percayakah kepada Yesus? Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita kata, aku percaya kepada Yesus. Aku percaya. Tapi seringkali kita, ketika kita percaya, ternyata percaya itu bukan hanya kita yakin, tetapi kita juga harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu contoh dalam hidup kata percaya ini. Kita akan ke bank ya untuk setor uang. Kemudian datanglah kepada kita, teman kita, sahabat kita. Dan dia mengatakan, aku juga mau ke bank. Ya. Kemudian, bisa saya bantu? Kita mengatakan, oke. Bantulah saya untuk setor uang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Besoknya dia datang, maka apa yang kita katakan? Iya, bagaimana? Bisa saya bantu untuk saya setorkan ke bank? Kita mengatakan, oh saya percaya dengan panjenengan, dengan Bapak. Saya percaya karena Bapak adalah orang baik dan teman saya. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa menitipkan uang ini kepada Bapak. Apakah itu disebut dengan percaya? Tidak. Hari ini mari kita akan ubah konsep kita. Kalau kita katakan percaya kepada Yesus, kita yakin bahwa Yesus sanggup untuk menolong. Kita yakin bahwa Yesus itulah Allah dan Juru Selamat. Kita yakin bahwa Yesus akan menepati janjinya. Kita yakin, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi ketika kita tidak mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, itu bukan disebut dengan percaya. Hari ini kalau engkau percaya, ayo serahkan seluruh kehidupan saudara, seluruh masalah saudara ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita katakan, Tuhan aku percaya, tapi kita gak mau untuk menyerahkan hidup kita. Hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu, semua masalahmu kepada Yesus. Dan perhatikan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kalau hari ini saudara mengatakan, Tuhan, aku sudah gak berdaya lagi. Tuhan, aku gak mampu lagi. Mustahil itu terjadi dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan, percaya kepada Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh kehidupan. Sekalipun mati. Sekalipun kau tidak berdaya, Allah sanggup untuk melakukan perkara besar dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi kita katakan bahwa Betania adalah rumah kesengsaraan.
Dari kesengsaraan itu kita melihat Lazarus bangun. Lazarus artinya Tuhan sudah menolong. Tuhanku penolongku. Ingat Betania diubah. Yang tidak ada harapan lagi. Tempat kesengsaraan, penderitaan. Mari kita akan melihat, percaya Yesus Tuhan itu penolongmu. Hari ini satu kesempatan yang indah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maukah engkau mengalami seperti keluarga Betania? Allah sediakan mujizatnya. Allah sediakan pertolongan untuk saudara. Allah berikan pertolongan. Allah berikan kasih-Nya kepadamu. Buang konsep-konsep kita yang salah. Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri. Tuhan pasti sanggup. Karena tangannya, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong dan mengangkat kita. Percayalah kepada Tuhan. Hari ini menjadi satu komitmen yang baik bagi engkau untuk menikmati pertolongan dari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Harap pada. Kuatkan hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Dan katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini aku mengalami kesedihan, aku mengalami penderita kesengsaraan, kalau hari ini sudah kehilangan sesuatu dan bahkan terjadi kematian, bukan hanya kematian secara fisik, ekonomimu mati, usahamu berhenti, apapun yang engkau harapkan berhenti dan tidak ada harapan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Kalau Lazarus bangkit, saya yakin saudara pun juga akan mengalami kebangkitan.
Yesus menghampiri engkau. Yesus mengasihi engkau. Yesus datang kepadamu untuk menolong engkau, untuk mengangkat engkau, untuk memberikan damai sejahtera, untuk melakukan mujizat ke dalam hidupmu. Betania, tempat persediaan. Disitulah Tuhan menyediakan pertolongan. Hari ini Tuhan sediakan itu dalam hidupmu. Angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan masih sanggup. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau pasti akan menolong. Biarlah kau berkata kepada Tuhan seperti Maria dan Marta yang menyampaikan kepada Tuhan, jika engkau ada, saudaraku tidak mati. Hari ini katakan, Tuhan, engkau hadir dalam hidupku. Engkau bangkitkan aku. Engkau pulihkan aku. Oh Tuhan, engkau sembuhkan aku. Engkau angkat aku. Engkau kuatkan aku. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan masih sanggup, percaya. Di atas sekali lagi katakan, dengan iman serahkan hidupmu, serahkan permasalahanmu kepada Yesus yang engkau percayai, Yesus yang engkau yakini, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Yesus yang membangkitkan. Karena Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia sanggup untuk melakukan. Terima kasih Tuhan. Dia tak tinggalkanku. Bapa Surgawi, kami percaya hari ini Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong aku. Kalau Engkau Tuhan memberikan kehidupan pada Lazarus dalam keluarga di Betania, kami yakin Tuhan hari ini Engkau juga akan menolong keluarga kami. Engkau akan menolong kami. Kami berseru kepada Engkau. Kami percaya, kami menyerahkan masalah kami. Kami menyerahkan penderitaan kami. Kami menyerahkan kedukaan kami. Kami menyerahkan kesedihan kami. Kami menyerahkan kehilangan kami. Bahkan kematian-kematian yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menolong. Dan Engkau tidak pernah terlambat. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika engkau percaya kepada Yesus, kami percaya Engkau mengasihi dan Engkau memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas karya Tuhan. Dan kami percaya kehidupan terjadi dalam hidup kami. Kemenangan terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan, kemuliaan dan bahkan berkat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan terus Engkau berkarya di dalam hidup kami. Dan biar firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas karya Tuhan. Terima kasih atas kasih Engkau. Kami yakin firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan Engkau akan menghidupkan kami. Karena Engkau yang hidup di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dalam konteks hari-hari ini yang terjadi bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan ada dan Tuhan mengasihi kami. Engkau tolong kami. Engkau lepaskan bangsa negara kami. Engkau berkati bangsa negara kami. Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa negara kami Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, baik itu Tuhan yang ada di provinsi, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, dan seluruh pejabat. Kami percaya Tuhan berikan hikmat akal budi. Kau juga akan memberkati kepada TNI Polri. Kau juga akan memberkati
tim medis, para medis, dan bahkan Engkau hadir untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang terpapar dengan virus yang ada untuk hari-hari ini. Kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang bangkit dari kematian. Engkaulah Tuhan yang hidup, maka Tuhan sanggup untuk menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, gereja-gereja hamba-hambamu, anak-anak Tuhan di mana mereka berada, sampai ke pelosok daerah. Tuhan, Engkau hadir dan Engkau memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin hari ini ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar dalam hidup kami, yang kami alami ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, menyertai dalam pekerjaan, rumah tangga, pernikahan, pelayanan saudara, studi saudara, di mana saudara berada dan apapun yang saudara lakukan. Tuhan memberkati engkau, karena Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, menurunkan berkat-berkat. Dan engkau diangkat menjadi kepala bukan ekor. Dan keluar masuk akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan berikan benih-benih untuk ilahi, sehingga kita boleh melahirkan benih-benih ilahi itu. Dan Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat ini dengan iman dan percaya, dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Berkuasa, surga bumi nyata.